Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Prime. Pemirsa, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mengkritik para anggota fraksi PD Perjuangan yang membentuk Dewan Kolonel untuk mendongkrak elektabilitas Ketua DPR RI Puan Maharani. Lusius menyebut para anggota Dewan dari PD Perjuangan tersebut berpotensi menyimpang secara etis. Lusius mengatakan posisi para anggota Dewan Kolonel yang merupakan wakil rakyat seharusnya mengurusi dan bertanggung jawab luas pada persoalan rakyat dan bangsa. Lusius mengaku khawatir kinerja anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan itu nantinya akan terganggu oleh urusan kerja politik parpol yang justru memicu konflik kepentingan dan banyak penyimpangan. Kita kembali akan melanjutkan perbincangan bersama Mas Firman, Mas Rinto, dan Mas Agung. Ya, saya ingin ke Mas Rinto. Ya, kembali tadi kalau berbicara tentang standar ganda yang Anda rasakan begitu, kalau dari sudut pandang relawan teman Ganjar ini harus seperti apa PDI Perjuangan menilik atau melihat seorang Ganjar Pranowo? Ya, kalau kami bahkan kami sebenarnya patuh. Karena bagaimanapun dengan kami mendukung Ganjar gitu ya, secara otomatis kami mendukung PDIP, relawan Ganjar ini. Maka ketika Bu Mega di dalam pidato terakhirnya menyampaikan bahwa terkait dengan capres dari PDIP menjadi hak prerogatif dari Bu Mega, ya sudah final, tidak bisa. Ya, Mas Rinto. Kita utak-atik lagi, kita tunggu perintah dari Bu Mega. Bahwa itu kan kita nggak bisa marah, nggak bisa kita batasi karena undang-undang melindungi hal itu. Cuma memang kami sangat menyayangkan saja bahwa ketika sudah terjadi, kita sudah sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Mega, sudah cooling down dulu nih para relawan atau jangan terlalu ngegas lah. Ya udah kita juga nggak ngegas gitu kan. Tetapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ada Dewan Kolonel di DPR RI gitu. Nah ini kan muncul di kalangan elit partai, bukan di kalangan bawah. Elit partai ini kan terikat dengan etika-etika politik di internal partai, di mana mereka juga tunduk pada perintah instruksi dari Bu Mega untuk menunggu gitu loh. Tetapi kenapa tiba-tiba dilempar dipantik sedemikian rupa, lalu kemudian timbul lagi kegaduhan baru, yaitu adanya Dewan Kolonel, lalu kemudian timbul lagi Dewan Kopral. Nah artinya kan ini kan kita saling selon-selonan nih, saling ngegas satu sama lain. Padahal sebenarnya kalau menurut kami ya sudah, kita ikuti instruksi dari Bu Mega, kita sudah sangat patuh untuk itu. Sehingga instruksi itu tidak hanya mengikat ke relawan Ganjar, tetapi juga ke kader PDIP semua, supaya nanti ini equal semua. Termasuk juga relawannya Puan. Gini loh. Silakan, Mas Firman. Termasuk Bu Puan juga. Termasuk mengikat, titah itu kan mengikat Bu Puan juga, tidak hanya Ganjar dong. Mas Ripto bilang mereka udah cooling down. Ya kan selama ini ditampilkan publik, ditampilkan media adalah relawan Ganjar. Lalu kenapa tiba-tiba relawannya Puan bikin acara, bikin kreativitas politik, kok jadi reaktif gitu loh? Gantian dong, kan begitu. Persoalannya itu Dewan Kolonel atau siapapun, itu sah saja. Karena kita punya saluran politik masing-masing, kan begitu. Iya. Jadi... Iya, berarti asumsi kami benar Bang Firman. Asumsi kami adalah apa? Tindakan ketegasan dari pihak PDIP, dari Bu Mega itu hanya tajam kepada Pak Ganjar, tetapi kepada Bu Puan. Ya, kalau gitu baca dong, baca. Begitu kan? Baca statementnya Hasto, baca statementnya Bu Mega. Baik. Ya, Dewan Kolonel itu tidak ada. Persoalannya adalah Ganjar, pendukung Ganjar reaktif. Baik. Orang ada bikin Dewan Kolonel, tahu-tahu bikin Dewan Kopral, apa-apaan begitu. Ini kan kreativitas politik yang harus diterjemahkan secara cerdas. Lalu kenapa tiba-tiba ada Dewan Kolonel kemudian reaktif bikin Dewan? Baik. Itu mestinya. Dan kalau memang itu ada Mega, udah tunggu tanggal mainnya. Siapapun yang melangkahi, siapapun yang mendahului keputusan Mbak Mega, biar partai yang memutuskan. Jangan diadili oleh relawan Ganjar. Jadi dua-duanya jangan reaktif lah seperti itu ya harusnya ya. Ya silakan aja saling mendukung di lapangan begitu. Bagaimana kami tidak mengadili Bang Firman?
Sampai saat ini pun Bu Mega tidak memberikan pernyataan keras terhadap apa yang terjadi di parlemen itu. Nggak begitu mekanisme partai. Iya, Makanya baik. berpartai. Saya ingin jadi ke tahu. Mas Agung terlebih dahulu. Oke. Mas Agung, kalau melihat Iya. realitas kembali ke soal survei ya, saya ingin mengatakan Betul. kenapa harus Betul. Puan, kenapa tidak Ganjar yang surveinya selalu 3 besar begitu. Lalu bagaimana Anda menilik jika memang Ganjar ini dikesampingkan? Iya, jadi saya tadi simpulkan bahwa dinamika semacam ini atau bahkan konflik ya akan terus terulang karena memang tone untuk meningkatkan elektabilitas ada di Mbak Puan. Jadi berbagai manuver, beragam atraksi politik ke depan akan terus disajikan oleh para relawannya gitu. Sehingga Iya. ketika dari relawan Ganjar ini kemudian reaktif seperti inilah gitu. Jadi saya pikir ke depan bakalan terus terulang nih, pola-pola semacam ini ketika memang dari PDIP sendiri tidak ada arahan untuk menertibkan relawan-relawan ini agar sesuai dengan Atau ini bagian dari keputusan strategi ini. kah? Bisa juga strategi, tapi menurut saya jadi bumerang justru lebih besar. Karena apa? Karena kan publik hari ini menanti nih Iya. siapa kandidat dari PDIP gitu. Sementara dari pihak lain, dari partai-partai lain sudah mulai mengusung nih kandidat-kandidatnya, ya bahkan sampai pada level cawapres. Mereka sudah mengomong soal visi misi, gagasan, inovasi, program macam-macam. Nah, sementara PDIP sibuk semacam ini, saya khawatir justru ini bisa menjadi pengulangan pemilu 99. Saat Baik. PDIP menang pemilu legislatif, tapi kalah di Pilpres. Saat itu Pak Abdurrahman Mahid almarhum sebagai presidennya, Ibu Baik. Mega sebagai wakil presiden. Masih Baik. beda Mas Agung, masih beda sistem Iya. politiknya. Tapi saya ingin Justru kembali itu, ke pertanyaan justru itu, tadi. di survei, Jika PDIP nama sekarang Ganjar unggul. ini dikesampingkan, Unggul, tapi faktanya nanti pilpresnya dipilihnya terbelah. adalah Puan Maharani. Bang Bagaimana Bang resikonya? Firman, gitu. Ya, jadi saya begini, ini kan pemilu 2024 ini di mana partainya harus bergerak bersama-sama dengan calon presidennya. Ya. Betul. Tentu saja kita mau menangnya simultan, DPR menang, presidennya menang, kan begitu. Tapi berdasarkan survei, Bang, realitasnya Oh, iya. kotel efek itu ada di Ganjar, Bang. Bukan di Mbak Puan, Belum sorry. tentu. Justru Belum kalau tentu. misalkan Belum Mbak tentu. Puan tetap Belum mau tentu. dimajukan, maka yang Saya harus tidak dilakukan yakin. adalah 6 rekayasa bulan yang- politik enam- bagaimana mengkerucutkan poros yang banyak Enggak. ini Enggak, menjadi lebih orang minimal. selalu- Jadi kalau sekarang ada 3 poros misalnya, kita harus usahakan kalau Mbak Puan mau maju harus ada 2. Sehingga lawannya jelas, cara menangnya juga oke gitu. Karena kalau Baik. misalkan Ya, porosnya kan ini banyak, ini kan justru merugikan semua kan- PDIP semua kalau calon tetap begini, mengusung Mbak begini. Puan. Karena kita Semua berdasarkan calon- survei loh, Bang. Ini temuan ilmiah Sekarang iya, bisa betul. dipertanggungjawabkan Tapi kan secara tadi di depan kredibel Mas kalau kita Agung- bicara di kotel depan efek. Tadi Mas Agung mengatakan bahwa survei itu salah satu indikator saja. Betul. Ya, Tapi ini jadi saya kan begini. punya pretensi Ah. PDIP ingin menang, PDIP ingin Oh, punya iya. capres menang juga. Hat-trick, Bang. Betul. 3 kali berturut-turut gitu. Betul, dan itu juga kemauan saya sebagai relawan Puan Maharani Iya. presiden. Baik. Nah, Tapi kalau begini, saya mau begitu jelaskan. yang harus diusahakan bagaimana 6 bulan yang membuat lalu. poros-poros politiknya semakin sederhana, Bang. Iya. Jangan Baik. ada 3, kalau bisa 2. Iya, Kenapa artinya yang jika lalu, jika supaya mendukung Mbak Puan partai menang? sebetulnya Kalau ini saya kan mikirnya harus saling begitu. menahan diri begitu ya, Mas Agung ya. Dan Betul. partai juga harus 6 punya bulan- ketegasan 6 untuk bulan bisa yang lalu, menertibkan Mbak karena Puan ini itu tadi tidak bisa masuk menjadikan radar. bumerang menurut Anda. Ya, Mbak Puan itu masuk nomor 3 saja enggak, nomor 7 juga enggak Iya. dalam survei. Iya, Tapi belakangan hari ini beliau sudah masuk di 6 besar. baik. Oke. Nah, Oke. bisa jadi setahun ke depan lewat kerja-kerja tim baik itu di DPC dan yang lain-lain relawan. Apalagi kemudian ada keputusan politik yang diberikan oleh Mbak Mega bahwa dia calon Iya. presiden. Dan itu Ya. harus segera, Bang. Kalau misalkan itu ditunda, maka kerja-kerja politik yang dilakukan tadi menjadi kurang efektif. Sabar. Gitu. Ini saya kasih gambaran ya. Baik. Karena calon-calon lain lawannya Mbak Puan Betul. elektabilitasnya sudah Betul. jauh. Sabar. Dan Makanya kerja-kerja sabar saya politik bilang. juga Iya. mereka lakukan. Baik. gitu. Sabar dulu, Pak Firman. PDI Perjuangan itu akan kongres tahun 2025. Iya, baik. Ya, berarti tidak ada kongres untuk menetapkan nama Mbak Puan, nggak ada lewat kongres. Baik. Nah, cuma ada lewat rakernas atau rapimnas. Iya, baik. Ya, nah, rapimnas itu bisa tahun ini, bisa tahun depan. Mas Sabar. Firman, saya potong sebentar. Tahan dulu, sabar dulu. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Rinto ya tadi. Dalam konteks
survei begitu ya. Apakah pada kenyataannya nanti begitu jika PDI Perjuangan tetap memilih Puan Maharani, Anda sendiri cara pandangnya seperti apa? Iya, kan seperti yang saya sampaikan tadi, Itu kami peta relawan komplit itu, tuh, Mas. Peta komplit kami tuh, kami peta relawan komplit itu tuh. sampai saat ini pun masih tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Ya sudah, cooling down dulu. Karena apa? Hak prerogatif untuk penentuan capres itu ya ada di tangan Bu Mega, sehingga Ya, artinya ketika jangan pun ya- sampai Pak saat Firman, ini boleh ditahan dulu kata Pak sebentar. Firman itu elektabilitasnya Bu Puan itu sudah masuk ke peringkat 6 atau apa, ya sah-sah saja, nggak ada persoalan bagi kita. Tetapi kan dalam penentuan satu keputusan politik itu tidak bisa diambil secara serampangan, gegabah, dan tanpa perhitungan. Karena apa? Walau bagaimanapun ini menyangkut nama besar PDIP, Bang Baik. Firman. Jadi ketika PDIP keliru, kita tidak pernah meragukan kader-kader PDIP, kita tidak pernah ragukan. Kita tidak pernah meragukan Bu Puan untuk memimpin bangsa ini. Kita apalagi sekarang kan Bu Puan ketua DPR RI. Tetapi kan kita juga harus realistis, harus realistis bahwa sekarang saat ini yang terlihat di publik adalah, yang dibaca publik itu adalah Pak Ganjar itu yang notabene kader PDIP itu ada di peringkat teratas elektabilitas, Bang Firman. Iya, tapi pemilunya belum sekarang kan? Baik, Ya, nggak ada masalah. Pemilu kapanpun, ya itu bukan persoalan. Tetapi kan ada perhitungan politik. Kita ini awam lah. Kita Iya. tidak bukan kader partai gitu loh. Tetapi Baik. kan kita juga bisa melihat fakta-fakta ke depan ini seperti apa kondisinya. Jadi pengambilan keputusan itu tidak bisa diambil secara gegabah. Iya. Bahkan seharusnya Bu Mega itu tetap konsisten pada keputusannya bahwa penentuan capres itu ada di tangan beliau, bukan saat ini. Tahun depan nggak ada masalah. Makanya, tetapi kalau memang- ketika muncul makanya Dewan gini. Kolonel ini, tetapi begini. Bu Saya Mega ngomong terkesan dong, boleh nggak permisif saya dengan ngomong? hal ini, Ya, kan bingung kita. Baik. PDIP-nya gimana sih? Apakah Baik, memang benar-benar ditahan. menerapkan standar ganda atau bagaimana? Iya. Enggak, Mas gitu, Firman, ya. Mas Rinto, Mas Saya Agung, dulu mohon deh. maaf. Saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk closing statement lah terkait dengan habis Ganjar, terbitlah Puan dalam perspektif masing-masing. Silakan. Saya ingin masing-masing dengan leluasa, silakan dari Mas Firman terlebih dahulu. Yang pertama, kalau memang percaya kepada Ibu Mega, abaikan statement-statement yang datang dari orang lain kecuali Mbak Mega. Jadi mau ada Dewan Kolonel kayak apapun yang kejadian itu, tunggu saja pernyataan dan keputusan Mbak Mega. Baik. Oke? Itu Selesai? yang pertama. Ya. Yang kedua, kita semua punya pilihan politik. Kalau Ya. memang saya mendukung Mbak Puan, kita bertaruh Baik. yang gitu loh, sama-sama sehat, sama-sama cerdas, Ya. ya, gitu loh. Baik. Yang ketiga, Mas Ganjar memang elektabilitasnya hari ini tinggi, tapi pemilu bukan hari ini, Iya. pemilu 2024. Baik. Baik, Mas Firman, Ya, terima kasih. Masih memungkinkan Iya. calon-calon presiden yang lain elektabilitasnya masih memungkinkan Iya. untuk turun. Baik, saya ingin ke Mas Rinto. Mas Rinto silakan. Dan Mbak Puan masih Mas punya Firman, satu agenda politik kita ke yang Mas dititipkan Rinto oleh sekarang. Bu Mega, yaitu Oke. Iya. safari keliling Nusantara, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Iya. dan bertemu dengan tokoh-tokoh partai politik. Mas Firman, boleh kita berikan kesempatan untuk Mas Rinto sekarang. Closing statement silakan. Ya, kalau saya closing statement singkat aja bahwa inkonsistensi itu akan menjerumuskan PDIP. Itu saja. Terima kasih. Baik, terakhir Mas Agung. Iya, saya hanya fokus bagaimana PDIP bisa hat-trick ya, baik pileg maupun pilpres. Tapi yang jelas tugas terdekat hari ini dari Mbak Puan adalah bagaimana menjalin koalisi. Karena kalau PDIP sendirian, ini bahaya juga. Ya, sehingga Kata untuk Mbak- menang dalam waktu dekat Mbak Mega harus nggak ada segera koalisi, menjalin kata Mbak koalisi Iya. dengan partai apapun ya, poros apapun. Karena kans Mbak Puan maju akan semakin besar untuk menang ketika memang teman koalisinya punya, terus kandidat cawapresnya juga oke, melengkapi kekurangan atau keterbatasan Mbak Puan atau Mas Ganjar seperti itu. Jadi segera temukan teman koalisi, closing saya, ketimbang berantem di internal terus. Iya, karena ini juga menjadi tidak produktif begitu ya, berantem terus begitu ya. Betul. Baik. Terima kasih Mas Firman, Mas Rinto, Mas Agung atas waktunya sudah berbagi di MNC News Prime. Sehat semuanya.
Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetap bersama kami, tetap di MNC News.